Waktu awal saya tidak bertanya masalah gaji Mbak Mel, pikiranku hanya biar keluar aja dari yayasan itu. Udah alhamdulillah, ternyata pas aku kabarin suami yang udah tanda tangan kontrak gajinya 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat lebih besar dibanding di yayasan sekolah milik saudaranya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini kebetulan aku nggak megang buku ya, jadi ya udah, pokoknya yang mau beli buku nanti klik aja ke linknya di deskripsi box di bawah, belum sempat soalnya ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Kalista di Bandung. Ini udah pakai judul nih. Kisah mentirakati suami dan mendawamkan sholawat Jibril. Lanjut ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam, salam kenal ya. Saya Kalista dari Bandung. Halo Mbak Kalista, salam kenal. Mbak Mel, saya nggak pernah kelewat nonton video Mbak. Wah, Masya Allah, makasih loh ya. Saya sangat termotivasi dari cerita-cerita testimoni teman-teman yang lain, dan sampai akhirnya saya pun bisa menulis cerita testimoni versi aku sendiri. Luar biasa. Jadi begini Mbak Mel, pada tahun 2022 suami saya kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Sampai akhirnya suami saya bekerja di yayasan sekolah milik om atau mamangnya. Awalnya saya pikir bekerja di yayasan sekolah milik saudara sendiri itu enak. Ternyata dugaanku salah besar. Suami saya digaji seadanya dengan banyak kerjaan di luar tupoksi. Pernah Mbak Mel, ketika anak saya sakit di rumah, sakit ketika kita butuh uang pegangan, malah tidak memberi sama sekali dengan berbagai alasan lainnya. Setelah kejadian itu pun banyak sekali kejadian-kejadian yang bikin suami saya sakit hati. Saya pun sebagai istri yang mendengar cerita-cerita itu ikut sakit hati dan agak kesel. Tiap malam aku selalu nangis dan diam-diam ngelihat suami saya tidur. Selalu nangis diam-diam kalau suami tidur. Saya ngerasa kasihan Mbak Mel. Di tempat kerjanya dizolimi, bahkan oleh saudara sendiri. Sampai akhirnya saya mulai sholat malam, yang salah satu utamanya saya mendoakan khusus suami saya agar diangkat derajatnya dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang layak untuk keluarga kecil kami. Setelah salat malam, saya juga tidak pernah lepas untuk mendawamkan sholawat Jibril. Sampai akhirnya suami saya berkomunikasi dengan seseorang yang sudah lama tidak pernah ketemu, padahal masih satu kota, yang pada intinya si orang ini lagi nyari orang untuk ikut gabung kerja sebagai pihak outsourcing di instansi pemerintahan daerah. Aku yang mendengar itu sangat senang Mbak Mel, dan aku bilang ke suami agar cepat pindah aja kerjanya di situ, dan akhirnya suami saya resign di yayasan itu dan gabung bekerja di instansi pemerintah daerah itu. Waktu awal saya tidak bertanya masalah gaji Mbak Mel, pikiranku hanya biar keluar aja dari yayasan itu. Udah alhamdulillah, ternyata pas aku kabarin suami yang udah tanda tangan kontrak gajinya 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat lebih besar dibanding di yayasan sekolah milik saudaranya tersebut.
kan sedikit banget gajinya pada saat itu. Alhamdulillah Mbak Mel, Allah dengar doa saya jadi semakin yakin sama jalur langit yang tidak pernah mengkhianati hasil. Segitu dulu Mbak Mel cerita saya mentirakati suami dengan sholat malam dan sholawat Jibril. Dan saya juga lagi mendawamkan sholawat munjiat untuk salah satu hajat kami. Doakan kami ya Mbak Mel agar tetap istiqomah. Terima kasih Mbak Mel, sama-sama Mbak Kalista di Bandung. Masya Allah suaminya sedih ya karena bekerja dizolimin sama saudara sendiri. Kirain kerja di tempat saudara enak, ternyata makan hati. Emang begitu rata-rata. Makanya teman-teman jangan mengharapkan orang lain. Jangan berharap gini, wah saudara aku punya perusahaan, saudara aku punya bisnis, saudaraku punya usaha, minta kerjaan sama saudara aja deh. Jangan. Ya, karena pertama gini, dari kitanya nih merasa dia saudara kita, wah kita jadi ngegampangin. Akhirnya ketika dia berbuat sesuatu yang sebenarnya mungkin biasa ya, tapi karena kita merasa, "Lo kan saudara gue, lo kan, keluarga gue, kok kayak gini?" Gitu loh. Ya jadi kita merasa kayak gimana ya, kayak merasa perlakukan tidak sesuai dan lain-lain kan, pasti ada perasaan seperti itu. Nah begitu juga dengan tuh saudara tuh, karena dia jadi merasanya, aduh lo jangan mentang-mentang lo keluarga, lo mau seenaknya kan gitu. Jadi mendingan gak usah deh, cari kerja sendiri, berjuang di atas kaki sendiri. Usahakan maksimalkan jalur langitnya, insya Allah buat yang pada belum kerja nih, entar dapat kerjaan. Dapat pekerjaan yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan passion kita, kita juga semangat kerja. Makanya kalau doa mintanya yang lengkap. Mintanya yang lengkap, teman-teman yang lengkap ya. Karena kalau misalnya nggak lengkap, ya nanti dapat pekerjaan, tapi kadang-kadang ya tidak sesuai keinginan, kayak gitu loh teman-teman. Ya, jadi Masya Allah banget buat Mbak Kalista, ini juga bisa buat diikuti nih sama teman-teman. Ada nggak nih di antara teman-teman yang nonton suaminya masih nganggur, suaminya belum bekerja, ayo baca sholawat. Kalau kita mau hasilnya luar biasa, usahanya juga luar biasa. Sanggup nggak bangun malam tiap hari? Sanggup nggak tiap hari baca munjiat 500 kali sekali duduk? Atau baca salawat Jibril 5.000 kali sekali duduk? Sanggup nggak? Kalau teman-teman sanggup ngejalanin itu, luar biasa hasilnya. Masih ingat kan waktu aku benar-benar kepepet karena aku sakitnya kumat, aku baca tujuannya supaya sakit aku sembuh. Benar-benar 1000 munjiat aku baca sekali duduk, Masya Allah luar biasa. Besoknya enggak, belum 1000 kali sehari tapi enggak sekali duduk ya, sekali duduknya itu 500, 400 gitu ya teman-teman ya. Dan Masya Allah besok ya beberapa hari kemudian buku aku tembus di angka 3.000 piece. Maksudnya cetak ulang lagi langsung 3.000 tuh cetaknya tuh. Masya Allah kan luar biasa. Dan total penjualan, bukan penjualan, total yang tercetak 16.000 buku. Tuh ya buku yang pertama, luar biasa Masya Allah teman-teman. Dan ketika aku benar-benar ngamalin sholawatnya 1000 kali, sekali duduk, besoknya itu bener sekali duduk ya teman-teman. Kalau ngikutin Instagram aku suka gitu tuh, baca 1000 kali. Aku kasih tahu ke kalian ini udah baca gitu ya. Yang 1 jam kemudian udah 200, 1 jam kemudian sekian gitu kan, udah berapa-berapanya. Dan Masya Allah besoknya yang sewa rumah, bukan yang sewa, tadinya dia nyewa rumah aku terus dia beli kan, dia cicil dan Masya Allah langsung besoknya dia bayar duit transfer 100 juta. Itu loh luar biasa banget teman-teman. Pokoknya dahsyat banget deh baca sholawat. Ya, jangan pernah tinggalin sholawat karena itu jadi benteng diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Baiknya nggak cuman baik dari segi ibadah kita, dari segi sikap kita, kita juga baik. Dari segi kehidupan kita tuh baik. Kita keuangan mulai membaik, kehidupan mulai membaik. Wah luar biasa, rugi kalau teman-teman nggak mau baca sholawat. Lanjut ya, aku baca testimoni yang berikutnya ya. Ini dari, wah lumayan panjang nih, kita cari yang pendek dulu deh. Nah ini dari ini nih, Kak siapa nih? Kak Fulan. Kayaknya Kak Fulan ini udah pernah deh testimoni, tapi udah aku baca. Maksudnya ini kayaknya testimoni kedua deh. Lupa aku ya.
Oh iya bener kan yang kedua. Assalamualaikum Kak Mel, waalaikumsalam saya Fulan, nama samaran dari Riau. Halo Kak Fulan, sebelumnya saya pernah kirim testimoni ya bener kan? Waktu itu tentang masalah belum mendapat izin orang tua untuk bisa kuliah. Alhamdulillah Kak Mel, akhirnya ya yang Allah Maha Kuasa membolak-balikan hati orang tua sehingga mereka mengizinkan saya untuk bisa kuliah. Alhamdulillah. Waktu itu saya hanya bisa pasrah Kak, sembari sholawat tiada henti dan selalu yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Sampai suatu ketika ada seseorang yang sebelumnya saya pernah bergaul akrab lewat sosmed, dia bertanya tentang apakah saya jadi kuliah. Saya langsung menceritakan permasalahan saya ini dan kemudian dia membantu untuk bicara pada orang tua saya. Dan alhamdulillahnya Kak, persyaratan hanya cukup kirim nilai rapot sebagai seleksi ujian. Biasanya kalau dulunya saya harus jauh ke kampus dan ujian di sana, tapi kali ini begitu saya penuhi persyaratan, beberapa pekan kemudian saya langsung dinyatakan lulus dan keterima menjadi mahasiswa baru di kampus impian saya. Masya Allah. Alhamdulillah Kak, saya benar-benar merasakan keajaiban Kak, dan saya juga ingin berpesan kepada para penonton setianya Kak Mel, ayo apapun impianmu serahkan sama Allah, pasrahkan semuanya, minta yang terbaik sembari introspeksi diri, jangan merasa diri ini banyak beramal, tapi merasa diri ini pernah buat dosa. Masya Allah indah, indah banget kalimatnya ya. Demikian testimoni saya Kak, semoga Kak Mel sekeluarga diberi keberkahan, dan bahagia dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Kak Fulan yang akhirnya, jadi Kak Fulan ini sakit teman-teman. Jadi sama orang tuanya nggak diizinin kuliah begitu ya Kak Fulan. Aku lupa kayaknya sih itu. Nggak diizinin kuliah karena banyak hal lah. Pokoknya Kak Fulan ini sakit. Dan Masya Allah tapi pengen banget kuliah, pengen banget belajar ya Kak Fulan. Dan Alhamdulillah akhirnya diijabah sama Allah bisa kuliah masuk kampus impian. Luar biasa, semoga sukses, lancar belajarnya sampai lulus dan nantinya kelak ilmunya berguna bagi nusa bangsa, bagi agama nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kak Fulan, jangan sampai ninggalin sholawat ya, rugi kalau ninggalin ya. Teman-teman semuanya, ayo semuanya sholawatan. Seperti pesan dari Kak Fulan. Jangan pernah merasa kita ini banyak amalnya, jangan. Ya, tapi teruslah kita merasa kita ini hamba yang pernah berbuat dosa. Bahkan bukan pernah lagi, sering banget kita mau berbuat dosa. Apalagi emak-emak. Dikit-dikit dosa. Dosanya apa kalau emak-emak? Dosanya pertama gibah. Karena gibah itu memang sangat-sangat menggoda gitu ya. Apalagi kalau emak-emak punya bestie, sama bestie ujung-ujungnya ngegibah ya kan. Nah kemudian emak-emak tuh apa? Ngomel, ungkit-ungkit kerjaan ya. Udah capek, nyuci, ngepel, beberes segala macem. Capek, akhirnya kesel diungkit-ungkit deh. Udah capek, ini itu. Wow, udah ada hilang semua ada kebaikannya ya. Makanya teman-teman teruslah berselawat. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Banyak cara Allah untuk menolong kita. Jadi kita jangan pernah mikir gimana caranya ya Allah nolongin aku. Gimana sih orang kok sholawat doang. Orang kok doa doang, ngandelin doa doang, ngandelin sholawat doang. Orang tuh harus kerja. Kita tuh harus berusaha. Harus balance ya, iya siapa bilang kita cuma ngandelin ikhtiar langit. Tapi ini kan masalahnya pada saat kita tidak bisa mengerjakan ikhtiar bumi, kita nggak punya kerjaan, kita nggak punya usaha apapun, kita cuma ada di rumah ya baca sholawat aja. Adikku sendiri. Ya teman-teman bisa juga nih ya, yang teman-teman barangkali yang nonton lagi butuh bikin website buat all shopnya, buat kantornya atau buat apa, kalian lagi gimana sih cara bikin website gitu ya. Kalau mau bikin aja langsung ke adik aku ya, nih aku kasih lihat ya. Hubungin aja adik aku nomornya, itu murah banget, bikin website tuh mahal loh teman-teman. Apalagi website yang profesional tuh itu mahal teman-teman. Ini adik aku hargain cuman 1 juta doang. Tuh, Masya Allah kan dibikinin terbagus. Kalau kalian memang kepengen lagi butuh mau bikin website atau disuruh dari kantor disuruh bikin website segala macam, kalian bisa pesennya ke adik aku, minta dibuatin website cuma 1 juta doang, murah. Tuh dipromoin lagi promo tuh Masya Allah kan. Nah ini ngomong-ngomong adik aku ya, ketika dia baca sholawat lagi, mulai baca sholawat, setiap hari dibaca, Masya Allah tahu-tahu dapat
orderan website 1 juta dapet. Itu luar biasa teman-teman kalau kalian memang sekarang posisinya di rumah aja misalnya ya. Kalian dagangan sepi, udah baca sholawat. Ibu-ibu yang pada punya all shop, sepi jualannya, tenang, baca sholawat, ntar ada orderan. Cobain dah. Bayangin sambil kalian baca sholawat tuh kalian sambil bayangin orderan datang, kalian packing-packing atau kalian transfer segala macam. Itu kejadian. Ya, kita punya Allah teman-teman, minta sama Allah. Jangan kita ngelarang-larang orang sholawatan tapi pas butuh urusan dunia kita ngandelin diri. Kita ngandelin orang, jangan, nauzubillah, kita punya Allah, minta sama Allah. Hari ini kamu gak ada makanan, hari ini kamu gak punya duit buat makan hari ini nih, 1000 pun gak punya. Ngomong sama yang punya duit, ngomong sama yang punya dunia. Ya Allah, hamba gak punya uang sama sekali sepeser pun ya Allah. Nanti anak hamba pulang sekolah gak ada makanan, tolongin ya Allah. Datangkan rizki berupa makanan ya Allah. Datangkan rizkimu ya Allah buat kebutuhan hari ini dan hari-hari berikutnya ya Allah. Tolongin ya Allah. Kemana lagi ya Allah hamba minta kalau bukan ke Engkau ya Allah. Udah salawatan aja terus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu alaihi. Terserah kalian mau baca salawat apa. Ngomong-ngomong kita baca nariyah yuk ya, lagi pengen baca nariyah, tapi kalau nariyah kan dilaguin kalau aku. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli malumillah. Masya Allah, itu salawat nariyah. Terserah teman-teman mau baca salawat apa. Tapi tetap salawat apapun yang kita baca, jangan pernah kita nggak baca, jangan pernah nyekip salawat Ibrahimiyah. Minimal 10 pagi, 10 sore. Allahumma sholli ala Muhammadin. Salah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat Ibrahimiyah. Oke teman-teman, makasih semuanya. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni lancar rezekinya, selalu diberi kemudahan sama Allah, yang pada punya utang-utang lunas, begitu juga dengan teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.